Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd, kita sampai firman Allah di surah Yunus ya. Ini surah berentet, Yunus, nanti Hud, Yusuf ya. Ya, jadi diingat-ingat. Sebelumnya surah Baro'ah ya, Baro'ah, surat Taubah. Kita sampai walaula kalimatun sabaqat mir rabbik. Laula, seandainya bukan ketetapan Allah sudah lewat ya dari Tuhanmu, bitakhiril jaza ya. Ini ketetapan Allah, jadi orang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tapi Allah tidak adab, takhir, ditunda. Seandainya bukan penundaannya Allah, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, laqudiya bainahum, artinya habis ini manusia udah. Jadi kalau orang berdosa langsung diadab, nggak ada orang hidup satu pun, nggak ada ya. Jadi Allah takhir. Dan juga ada bentuk hukuman tapi sedikit, sebagian ya, sedikit. Jadi dibandingkan dosa dengan azab kayak sedikit, apa sih, 1/10-nya lah ya. Dosa-dosa manusia kan ada bencana juga, ada bencana, ada ini, ada ini. Tapi kalau diukur dengan dosa manusia nggak seimbang ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi segala bencana yang menimpa kamu itu daripada ulah kamu dosa. Tapi yang dimaafin banyak. Yang dimaafkan lebih banyak. Kalau artinya nggak ada yang dimaafin sama Allah, habis semua. Ya, laku dia. Di dunia, fi ma fi yakhtalif minad-din, dari apa perselisihan dalam agama ini ya. Bi ta'dzibil kafirin ya, dengan mengadab orang kafir. Wa yaquluna ay ahlu Makkah ya, karena ayat ini turun di Mekah, otomatis yang berbicara penduduk Mekah. Laula unzila alaih, halla unzila alaih ala Muhammad ayamir rabbi ya. Jadi ini permintaan orang-orang kafir, seandainya, maksudnya Nabi Muhammad ini dikasih tanda seperti Nabi dahulu. Apa itu? Minan nako, kayak onta keluar dari batu, nggak lahir dari induknya onta. Ini mukjizatnya Nabi Soleh ya, onta keluar dari batu. Nah ini onta beda sama onta-onta biasa ya. Onta ini minum satu sumur sendirian ya, makanya ada sumur digilir. Hari ini gilirannya onta minum, nanti besok orang-orang ngambil air, besoknya lagi. Nah dan juga kelebihannya ini onta, dia memberi susu satu negeri, satu kampung. Jadi onta ini jalan ke depan rumah orang, nanti orang keluar bawa baskom, ininya dia, nanti pindah ke sebelah lagi, sebelah meres lagi ya, satu semua. Tapi namanya manusia ya,
Ada 9 orang, tis'atu rohat, 9. Ini onta disembelih sama dia. La haula wala quwwata illa billah, benar-benar dah. Ya. Kita bisa bayangin sih. Nah ini, ya. Makanya pasti penyembelih satu kan, tapi kan rombongan. Cuman Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ashqal khalq, paling celakanya makhluk, ya, siapa? Mandabaha naqatu soleh, yang nyembelih ontahnya Nabi Soleh, dan juga yang membunuh Sayyidina Ali waktu itu. Ya, orang paling celaka. Ya. Kan dalam Al-Quran, izin ba'asa ashqoha, ya, ketika bangkit paling celakanya manusia, ya, fa'aqarun naqah, lalu dia sembelih itu onta. Ya, bayangin onta manfaatnya Masya Allah, ngasih minum susu, ya. Kalau air mah sudah tadi kan, makanya ditahan 1 hari jamaah nggak ngambil air, gilirannya onta. Karena onta ini biasanya onta biasa, ya, onta yang ini bukan mukjizat, itu minumnya paling tidak cuma 200 liter. Itu airnya kemana? Ke punuknya, ke toren. Makanya onta itu di punggungnya ada gini, ya. Jadi orang-orang dulu tuh di padang pasir, kalau kehabisan air, mereka pikir daripada kita mati kehausan, kita sembelih ini onta, kita ambil airnya. Jadi gitu, ya. Nah makanya onta tuh kalau minum 1 kali minum, nanti 2 bulan nggak minum. Ya, kita lihat onta di padang pasir, Masya Allah, nggak pernah kelihatan minum, ya. Nah itu memang Allah ciptakan khusus padang pasir, karena padang pasir ini mahalik, tempat orang bisa mati, tapi diganti tafaulan, mafaza. Mafaza itu artinya tempat selamat. Di ini tafaul namanya. Artinya ada orang itu mengatakan ini biar selamat. Cuman kebanyakan kematian. Nah ini mereka minta kepada Nabi supaya ada onta juga kayak Nabi Soleh. Wal aso, minta juga tongkat kayak Nabi Musa, lempar jadi ular. Ya, jadi mereka juga mengetahui, ya, karena semuanya ini ada tertulis di Taurat, ada mukjizatnya Nabi Soleh sama. Jadi Taurat, Injil itu apa ya? Ya kalimat-kalimat ada menyerupai Al-Quran. Ya biasa cuman hukum, ada perbedaan. Quran menceritakan nabi-nabi dahulu kan ada. Taurat juga menceritakan nabi-nabi sebelumnya dan juga yang akan datang. Ya. Jadi di Injil, di Taurat itu ada beritanya nabi. Ada berita nabi. Sebagaimana ada berita tentang kiamat. Kan belum terjadi. Jadi Taurat turun, nabi belum lahir, belum ada. Tapi udah disebut. Sebagaimana kita juga Quran ini nyebutin kiamat, kan belum terjadi, belum. Nanti ada makhluk keluar, banyak ya tanda kiamat yang di Quran ada, ya. Khurujud dabbah, ya. Tukallimun nas. Dabbah itu artinya makhluk, kita nggak tahu bagaimana, ya, makhluk, ya. Bawa stempel, tahu stempel? Stempel ini stempel cas, 3 huruf, K Fa'ro, kafaro. Sekarang kan kita nggak tahu yang mana nih kafir. Nanti ini makhluk datang bawa stempel. Ada orang ceramah, amma ba'du di stempel kafir. Ternyata yang bicara kafir. Kita ngeri sekarang kan ngeliat orang, Masya Allah, cendekiawan muslim. Tapi kok ngomongnya mojokin Islam melulu. Kita mau stempel, kita kagak tahu. Nah ini makhluk nanti di stempel sama dia. Ya udah, stempelnya nggak bisa dihapus lagi kayak stempel sapi itu, tahu di punggungnya tuh, ini sapi sehat, gitu loh. Ya, jadi stempelnya ngecas, ya, bukan stempel bisa dihapus.
Ya mungkin kayak tato. Tato kan dibakar tuh, tenggelam ke dalam. Ya. Nah itu disebut di Quran. Kan belum ada, belum datang. Ya, jadi Taurat, Injil seperti itu, nyebutin Nabi. Ya ada cuplikan Injil, kan ada di Quran, di surah Sob. Apa itu ayat? Wa idh qala Isa bin Maryam. Ketika Isa putra Maryam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Saya ini utusan Allah kepadamu. Musaddiqal lima baina yadayya, saya benarkan kitab yang ada di hadapanku, yaitu Taurat. Jadi Nabi Isa itu pertama diutus mengamalkan Taurat. Dari Nabi Musa itu, nabi-nabi setelahnya mengamalkan Taurat. Sampai Nabi Isa juga, Nabi Bani Israel terakhir. Ya, tapi setelahnya dikasih Injil oleh Allah. Jadi di Nasrani ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru Injil. Wa mubasysyiran bi rasul. Saya, kata Nabi Isa, membawa kabar gembira dengan datangnya seorang rasul min ba'di, setelah saya, ismuhu Ahmad. Ini ada diabadikan di surah Sob dalam Al-Quran. Itu cuplikan Injil. Ya, ini Injil kan Nabi Isa membawa Injil. Jadi kalimatnya. Seperti kalimat ayat wa asom Adam rabbahu. Nabi Adam melanggar Tuhannya. Ya, pelanggarannya apa Nabi Adam? Makan buah. Ini argumen ataupun apa ya, kalau kita kritikan Nabi Musa sama Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ini gara-gara kamu nih makan itu buah. Coba kamu gak makan, kan kita udah gak ribet kayak gini nih di dunia. Ya kan? Kan udah artinya Nabi Adam sama Siti Hawa di surga, lahir anak-anaknya semua di surga. Ya. Karena kesalahanmu ini, kamu makan buah, akhirnya kita turun deh, kecondet kemana, walhasil ribet dah urusannya dah. Ya, coba dia nggak makan buah kan dia nggak turun. Itu argumen Nabi Musa. Akhirnya Nabi Adam bilang, ya Musa, wahai Nabi Musa, kamu menerima Taurat nggak dari Allah? Iya. Ya. Kamu nggak baca ayat Taurat, wa aso Adam rabbahu. Ya. Nabi Adam melanggar Tuhannya, memakan buah. Kapan itu Taurat ada? Sebelum Nabi Adam diciptakan. Paham? Sudah ada itu Taurat. Jadi kata Nabi Adam, jangan nyalain saya. Maknanya ketetapannya Allah bahwa Nabi Adam nanti turun ke dunia. Dan memang Allah menciptakan dunia untuk ditempati manusia. Khalifah namanya. Khalifah itu pengganti Allah. Khilafah ini kehendaknya Allah. Makanya yang menentang khilafah menentang Allah. Sekarang rame nih gak mau khilafah. Ya udah lo pindah planet sana ke Mars. Allah ciptakan dunia khilafah. Ya. Sudah. Fakullahum. Nah, ini Allah menyuruh Nabi menjawab mereka. Innamal ghaib lillah ma ghaba minal ibad ay amroh. Minhul ayat, ini perkara gaib. Ya, Allah yang nentukan. Ya, jadi Nabi saya hanya utusan. Nggak bisa saya semau-maunya ya menimbulkan mengeluarkan onta dari batu lah. Tongkat saya langsung bisa jadi ular. Itu nggak mungkin. Bagaimana Allah? Karena mukjizat ini penyesuaian. Nabi di Mekah nggak perlu tongkatnya jadi ular, nggak ada gunanya. Buat apa? Kalau Nabi Musa perlu, karena pada zaman Nabi Musa banyak tukang sihir yang punya keahlian tongkatnya itu bisa jadi ular, tapi penipuan mata. Ya, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Jadi mata orang ini dikelabui, makanya mereka mengambil jarak.
Ya. Kan Nabi Musa waktu melempar tongkatnya di hadapan Fir'aun, kata Fir'aun, saya juga punya tukang sihir, bisa begini. Tapi tukang sihir itu menipu. Jadi mereka bikin, karena dia menguasai lapangan. Lapangan kan dia yang ngatur, di acara-acaranya dia, ya, ditentuin. Nabi Musa datang belakangan. Ternyata dia udah gali di bawah tanah pipa, tahu pipa? Paralon deh kalau kita sama, ya. Dipasin di situ. Dari sana dia semprot api, ada semprotan api. Nah dia ambil tongkat jadi dari karet, ya kayak punya itu tuh satpam tuh apa? Kan kayak tongkat ya, tongkat, tapi dari karet. Nah ini di saat dia lempar tongkat di daerah situ, di situ kan keluar panas. Namanya karet, kena panas menggeliat gini, tahu? Goyang. Ya kalau tak percaya ambil karet, lempar ke api, langsung digini. Orang kan penonton dari jauh, dilihat ini tukang sihir ngelempar tongkat, tahu-tahu goyang-goyang kayak ular. Ini sihir. Datang Nabi Musa, tongkatnya dilempar, benar-benar jadi ular. Ditelan itu semua tadi itu apa? Karet-karetnya atau tukang sihir. Nah yang ngelihat dari dekat tukang sihir, makanya yang beriman pertama tukang sihir. Penonton dari jauh tidak tahu, tidak jelas gitu loh, ya. Yukhayyalu ilaihim, ya. Wasaharu a'yunuhum. Jadi mata disihir. Jadi arti sihir itu apa ya? Orang gimana sih reaksi sihir diantaranya? Memang ada, arti sihir itu ada. Ini diantaranya pengelabuan, ya, menipu orang. Nah ini mukjizat sesuai. Nabi Musa Allah kasih tongkatnya jadi ular sesuai. Kalau Nabi Muhammad di Mekah buat apa? Makanya sihirnya apa namanya mukjizatnya Nabi Quran. Karena di Mekah waktu itu orang berlomba dalam sastra bahasa, syair yang indah. Kalau ada yang hebat digantung di Ka'bah, namanya mu'allaqat. Ya, mu'allaq itu yang digantung di Ka'bah berarti sihir hebat. Nah, Nabi datang bawa Al-Quran, mengalahkan syair-syair semua. Syair itu kalah dengan Quran. Karena Quran ini bahasanya indah. Coba lihat akhir-akhirnya. Wadduha wal-laili idza saja, ja semua itu. Syair kan begitu bentuknya. Ya. Tapi ini udah indah, benar. Kalau syair bohong. Akdabuha, yang paling indah, yang paling bohong. Syair kan dibikin orang, bikinan manusia, bahasa yang indah. Nah itu Nabi, Allah kasih Quran mukjizatnya. Kayak Nabi Isa juga, Allah kasih mukjizat ngidupin orang mati. Loh, ya ada juga menyembuhkan segala penyakit itu, menyembuhkan penyakit. Orang apa dokter nggak bisa. Di antaranya apa? Tubrihul akmah. Akmah itu buta lahir. Ya, ini buta lahir nggak ada yang bisa ngobati sampai sekarang. Kalau buta-buta ini ada orang tuh tadinya melek, tahu-tahu kena penyakit matanya buta. Itu mungkin masih bisa lah diobati. Tapi kalau dari lahir buta, udah. Ini Nabi Isa Allah kasih mukjizat menyembuhkan buta lahir. Dan juga watuhil maut. Karena pada zaman Nabi Isa itu ilmu tib lagi ini berlomba-lomba, hebat-hebatan, pada buka praktek, ya, menyembuhkan ini, impoten, ini, semua penyakit. Nabi Isa buka praktek, menghidupkan orang mati. Kalah semua. Ada dokter, ya apa coba kita lihat nih dokter nyembuhin ini, ya kebanyakan sih ini juga bolehlah ada kelebihannya dokter, tapi belum pernah nemu apa dokter Atta Antonius menghidupkan orang mati, belum nemu sampai sekarang belum. Nabi Isa buka praktek, ya
yuhil mauta. Terus bayar, nggak ada bayaran, cuman beriman kepada Allah, beliau doakan. Tapi masih tidak dipercaya juga. Sampai ada yang bilang, dia mah ngidupin orang baru sebulan mati. Ya Allah, kalau memang kamu hebat, hidupin tuh yang udah mati ribuan tahun. Siapa? Ya Nabi Isa mengatakan baik. Dengan izin Allah, insya Allah kita bisa melakukan. Siapa menurut kamu orang yang paling lama? Kata dia, coba hidupkan Sam bin Nuh. Sam anaknya Nabi Nuh. Ya, Nabi Isa datang baik. Mana kuburnya? Ini. Beliau berdoa, ya Allah kabulkan. Sam bangun dari kuburnya. Rambutnya putih semua. Ya, Nabi Isa tanya, bukankah rambut putih itu mulai pada zaman Nabi Ibrahim? Dia sebelum Nabi Ibrahim. Paham? Sebelum Nabi Ibrahim. Kok bisa kamu kan meninggal belum ubanan? Kok kamu bangun ubanan? Ya. Nah, uban ini ada pada zaman Nabi Ibrahim. Kata dia, iya. Tadi tiba-tiba ada panggilan, saya disuruh bangun. Saya nyangka kiamat. Saya kaget. Akhirnya ubanan. Jadi kita ini kenapa yang CB pada ubanan sering kaget. Makanya bocah-bocah tuh nggak ubanan, nggak pernah kaget, nggak pernah. Ya artinya dia maksudnya kaget di sini nggak pernah mikir masalah. Jadi kekagetan ini membuat orang ubanan. Walhasil itulah bentuk mukjizat, penyesuaian. Ya kita mungkin sudah tahulah mukjizat Nabi Musa tongkatnya jadi ular, mukjizat Nabi Isa ngidupin orang mati. Bukan hanya begitu, penyesuaian. Ya, Nabi diminta ngidupin orang mati. Buat apa? Kalau untuk Nabi Muhammad di Mekah ngidupin orang mati lah, tongkatnya jadi ular lah, keluar onta dari batu lah, nggak ada gunanya. Artinya tidak ada penyesuaian, tidak ada bentuk mukjizat mengalahkan situasi. Nah di situasi Mekah ini mereka itu bersaing-saing dalam syair. Sampai orang dulu ahli syair, kalau anaknya nggak bisa syair dibunuh itu anak. Kata dia nggak ada gunanya. Ya, makanya Zuhair ibnu Abi Sulmah waktu kecil dia nggak bisa syair. Paham? Nggak bisa syair. Makanya orang ketakutan tuh tiba-tiba bisa. Ini Zuhair waktu kecil bapaknya lihat ini anak nggak ada bakat syair. Dia panggil 2 orang. Ini anak saya bawa ke gunung. Ntar sampai di puncak lempar ke bawah. Akhirnya ini Zuhair dibawa 2 utusan bapaknya. Di tengah jalan dia jadi tanda tanya. Ada apa sih kita kesini? Mau ngapain? Kata namanya orang di suruhan. Ya, bapak kamu nyuruh kita ngelempar kamu dari gunung. Soalnya dilihat kamu nggak bisa syair. Ini Zuhair kaget tuh. Berarti kematian di depannya. Ya. Akhirnya dia langsung mengatakan, Kifa nabki habiban wa manzila. Ini syair indah nih. Kifa, kan 2 orang, berhenti sesaat. Nabki, saya mau menangisi rumahku dan keluargaku. Kata yang dua, ini syair indah nih. Syairnya bagus. Akhirnya dipulangin. Ya. Kata, Pak, bapak salah, anak kamu pintar syair. Itu syairnya tuh. Ini syair digantung di Ka'bah, termasuk syair yang terindah. Sampai Zuhair ini ahli syair. Dia kalau datangi raja, dia bikin syair indah memuji raja, dapat duit gede. Paham? Nah maka datanglah penyair kita dalam Islam, Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau memuji Nabi dalam qasidah Burda. Ya. Sambil mengatakan, walam urid zahratad dunya latik tatofat. Saya memuji Nabi tidak menginginkan kemewahan dunia seperti yang dituntut oleh Zuhair hina asna ala harim, ketika dia memuji Raja Harim di Yaman.
Raja Harim namanya, ya. Kalau orang datang muji dia, langsung dilemparin duit satu kantong. Isinya kadang 2000 dinar. Kalau rupiah 8 M. Kita dilemparin 8 M. Sampai mati kagak habis tuh duit. Sampai hidup lagi setahun lagi. 2 kali mati kagak habis. Tapi jangan beli mahal-mahal. Makanya sederhana aja. Insya Allah 8 M 2 kali mati belum habis tuh. Bayangin tuh. Ya, itu artinya ini syair. Mukjizatnya Rasulullah itu Quran. Ya, bahasanya indah. Syair tambah lama biasanya kita bosan. Kayak lagu-lagu tuh, nyanyi-nyanyian. Sebagus-bagusnya lagu pasti lama-lama kita. Quran tidak. Tambah dibaca, tambah enak. Tambah dibaca, nggak ada bosannya. Ya, nggak ada. Semua orang lama-lama bosan. Ya, la yumallu sama'u. Ini mukjizat. Beda sama yang lain, ya. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang Nabi diminta. Ya, kita kembali ke ayat. Nabi diminta supaya beliau mendatangkan mukjizat seperti nabi-nabi dahulu. Akhirnya Allah katakan nggak mungkin. Ya. Innamal ghaib ma ghaba lillah. Termasuk ayat tadi, fala ya'ti biha illa huwa wa innama alayyat tabligh. Saya, kata Rasulullah, hanya menyampaikan. Ya. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah, kita saksikan sampai sekarang. Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa terkubur bersama nabinya. Nabi Musa udah dikubur, tongkat juga udah nggak ada ceritanya lagi. Nabi Isa menghidupkan orang mati, beliau tidak ada juga. Tapi Nabi tidak ada di depan kita mukjizatnya. Ini Al-Quran, ya Allah. Per kalimat ini, bagaimana para aulia, ini masih ada terus ya. Itu dia punya arti tidak berhenti. Tanazzuluhu alal ulama'i bakin ladaina wa huwa munqati'un nuzul. Ya. Ini yang mengatakan Sahibul Maulid. Beliau juga ahli ilim, ya. Jadi turun terus. Maknanya pemahaman aulia tentang ayat ini keluar. Satu lagi, ada lagi. Ya, ada lagi. Yang mana mungkin orang dulu tidak menemukan, dikasih oleh Allah. Tapi dia udah berhenti turunnya udah nggak ada lagi. Jadi begitu Nabi udah wafat, tidak ada lagi Quran turun. Tapi maknanya nggak pernah putus, tidak pernah berhenti, terus ada arti-artinya. Ya. Fantadirul adab, tunggulah adab. Illam yu'minu, ini sudah berbalik ancaman, ya, karena mereka minta kepada Nabi macam-macam. Ya. Tunggu adab kalau tidak beriman. Inni ma'akum minal muntadirin. Katakan saya Nabi bersama kamu kalian penduduk Makkah saat itu sama-sama menunggu. Wa idza adzaqnan nasa rahmah, apabila kami Allah merasakan manusia, ya, termasuk kufar Makkah rahmah, ya, maknanya kesegeran. Apakah itu bentuk hujan sehingga khosban, panen, ya. Makanya penduduk Makkah itu dikasih rizki oleh Allah itu dari tanaman Taif. Taif ini beradu dengan Makkah. Nah, ini Taif satu keanehan. Di sekelilingnya gurun yang panas, tandus. Tapi kok ada sebidang tanah subur. Ini Allah pindahkan dari Syam. Jadi Syam itu daerah subur. Ya Allah, kayak kue lapis tuh, diambil sekotak, dipindah dekat Mekah. Ya Mekah juga jatuhnya. Taif itu. Nah, ini daerah sini dipindah ke sana. Ya, jadi kita kalau ke Syam itu daerahnya subur, di tengah-tengah kering. Tuh, ditukar sama Allah. Ini yang kering taruh sini, ini yang subur taruh sini.
Makanya hampir semua buah-buahan di Mekah Madinah itu dari Taif. Luar biasa Taif, ya. Itu artinya anggurnya aja macam-macam, ya. Pohonnya kecil. Kayaknya ini Allah cuman memang tujuannya buah. Beda sama kita, daun sekampung, buah sedikit. Ya, kalau dia kayaknya sudah buah aja urusannya, macam-macam. Jeruknya jarang kita nemuin kayak kita nih, ya. Pisangnya juga istimewa, ya. Apelnya, ininya, macam-macam sih. Apa lagi buah-buahan tuh? Rumah delimanya, ya Allah, hampir kayak kepala bocah tuh. Wah, isinya luar biasa, ya. Itu sekotak doang. Kita kalau dari Mekah ini, kalau sudah masuk Taif, kayak ini apa ya? Kayak kita masuk kulkas, ya, melewati perbatasan, ya. Nah ini, mimba di dorro buus wajadzab. Jadi setelah mereka kekeringan, ya, dikasih oleh Allah. Masadhum ida lahum makrun min ayatina. Tapi ayat ini datang sampai dari zaman dulu. Cuman mereka terhadap ayat kami dia ngolok-ngolok, ya. Ada apalagi Quran dianggap sihir. Karena sihir ini merubah, ya. Itu dia menyamakan Quran sihir. Karena sihir itu yang tadinya benci jadi cinta. Yang tadinya cinta jadi benci. Karena di surah Al-Baqarah juga Allah menyebut sihir. Karena sihir ini dari zaman Nabi Sulaiman, ya. Sulaiman. Itu. Nah, di antara reaksi sihir ma yufarriqu bainal mar'i wa zauji dalam Al-Qur'an. Ya, bisa memisahkan suami istri yang tadinya sama-sama cinta kena sihir. Ada orang tuh nyihir orang, istrinya disihir. Akhirnya dilihat lakinya jelek. Ya, kayak ini deh, tahu deh jamaah. Ya, kayak Gondoruo. Makanya setiap punya lakinya, ya ini nggak mau. Ini ada cerita ya, jangan dicatat. Pengalaman. Ini ada satu orang, subhanallah, rumah tangga masya Allah, ya, suami istri cukup deh. Bayangin ya, dia punya rumah di pinggir jalan lagi, 700 meter pinggir jalan, bayangin. Beda sama kita, udah dinyelepit 2 kali 3 lagi. Kaya, maknanya udah deh, gak usah bahas itu. Mobil juga yang bagus ada, yang sedang semuanya ada. Punya anak 3, rumah tangga jalan. Itu subhanallah kita nggak tahu apa. Cuman ini saya amati, ini reaksi sihir. Itu tiba-tiba istrinya minta cerai. Orang minta cerai kan paling tidak ada sabab lah. Ada sabab ini, ada sabab ini. Akhirnya suaminya polos. Kamu minta cerai, alasannya apa? Sambil ngelihat lakinya, saya bosan sama abang. La haula wala quwwata illa billah. Saya bosan. Maknanya ngelihat muka kamu kok lain gitu. Anak bosan walhasil. La ilaha illallah, gimana nih urusan? Ya. Akhirnya datang ke rumah nangis-nangis. Ada bingung mau diapain gitu. Bib. Ya, anak juga nggak tahu cara pengobatan. Ya cuman ya saya mengingat Al-Quran di akhir surah Maryam ada ayat bahwa cinta itu Allah yang naruh. Kan tadi bininya cinta sama dia, kok tahu-tahu benci. Terus kita juga ngelihat di Quran, sihir itu bisa bikin cinta jadi benci. Ayatnya innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman wa amilus sholihat saya ja'alu lahumur rahman wudda. Wud itu cinta. Ya saya lillahi ta'ala, kamu baca ini. Ya insya Allah saya bingung juga, saya mau ngapain, nangis-nangis. Ya, kamu baca ini. Karena ya saya Habib tidak tahu apa-apa. Cuma saya lihat maknanya cinta itu Allah yang ngasih. Berarti Allah juga yang nyabut. Walaupun dalam bentuk amalnya orang ahli sihir. Yang jelas kalau Allah menghendaki, ya karena di surah itu juga
wa ma yadurruhum illa biidznillah. Kekuatan sihir tidak mampu menembus kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki ya berarti Allah tidak menahan, tidak menjaga itu orang kena. Kalau Allah jaga berarti tidak kena. Ya, kamu baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya dia pulang baca. Lama-lama datang lagi. Bib, alhamdulillah Bib, udah mau, mana udah mau tidur sama-sama. Kemarin boro-boro tidur, nggak mau sama sekali. Sekarang Habib dia udah mau tidur, cuman minta dibayar. Akhirnya dia bilang, bayar aja, kenapa? Bayar udah. Kalau memang dia minta dibayar, bayar. Kali sebelumnya kan nggak pernah ngomongin bayaran. Kok ini tapi ya kamu kan susah pisah. Kan sekarang dia udah mau, cuman minta bayar. Apa susahnya sih bayar, kan duit itu banyak, udah kasih. Itu akhir kisahnya, nggak nanya lagi setelahnya. Apa dia lanjut, apa tidak. Cuman kita berbicara reaksi sihir, ya. Sihir itulah sebabnya Nabi dan Al-Quran dituduh sihir. Ya minta maaf ya, agak panjang ya, jamaah mungkin pada puas. Mau sampai maghrib nggak? Enggak, anaknya nggak kuat. Ya kita selesaikan tadi. Jadi reaksi sihir itu merubah orang, ya, merubah. Ya makanya Nabi dituding tukang sihir dan Quran dituduh sihir karena merubah. Orang yang udah kenal Quran, yang tadinya suka itu dia nggak mau lagi, ya kan? Walaupun dia saudaranya, kayak mereka nih, ini masuk Islam, ya kan? Masuk Islam. Seperti siapa? Ibron ibnu Husain al-Huzai. Sewaktu dia masuk Islam, itu dia nggak mau lihat bapaknya, bapak, ya, dia nggak mau lihat. Tapi dia juga tahu bapak ini kan perlu juga dihormati. Makanya dia ditanya, kenapa kamu nggak lihat bapakmu? Iya, serba salah. Saya lihat, saya cinta. Nggak bisa saya cinta sama orang kafir, ya kan? Saya mau benci bapak saya juga. Jadi dua-dua salah kan? Jadi serba salah. Makanya mending gue gak lihat deh. Paham? Mending saya nggak lihat. Karena kalau saya lihat salah. Saya mau cinta dia, kafir. Nggak boleh kita cinta sama orang kafir. Terus saya mau benci, nggak pantas juga. Masa saya mau benci saya punya bapak? Tapi Nabi orangnya bijaksana. Bapaknya didatangi, ya, di depan anaknya. Ya Husain al-Huzai, kan kafir. Ya Husain, kam ilahan ta'bud. Kamu nyembah Tuhan berapa? Ya namanya orang Samania, 8. Allah, Tuhannya 8. Ya, dihitung deh tuh. Hubal, Mana, Isab, Nailah, ya apalagi sih itu nama-nama patung tuh, ya, Lata, Uzza, ya Nasr. 7 di bumi, wahidun fis sama, 1 di langit, Allah. Jadi dia beriman juga sama Allah, beriman juga sama ini Tuhannya di bumi nih. Ini dakwanya Nabi hebat ya. Kalau kita kan udah main ini aja udah nggak beres, itu kafir. Nabi argumen. Ya Husain, ya, idza farih ilahman tad'u. Kamu kalau lagi gembira, lagi senang, kamu manggil Tuhanmu yang mana? Fil ard, di bumi. Jadi kalau dia pesta-pesta di depan patung, paham? Hura-hura depan patung, gembira-gembira deh, urusan gembira. Itu dia kayak merayakan di depan patungnya. Kata Nabi sekarang. Wa idza usibta, kalau kamu kena musibah, ilahman tad'u. Tuhanmu yang mana yang kau panggil? Ya fisama. Jadi kalau kena bala baru manggil Allah. Kayak kita juga tuh. Kan banyak. Kan jamaah itu kan pada hura-hura. Entar kena musibah aja deh, baru manggil Allah. Ya.
Kata Nabi, oh jadi kamu nanti susah baru manggil Tuhanmu yang di langit. Iya, kamu tidak adil ya Husain. Masa Tuhanmu yang di langit kamu panggil dia waktu susah saja, menangis dia. Iya, masuk Islam akhirnya, subhanallah. Nah kita kalau dakwah gini caranya, jangan langsung main nyala-nyalain aja orang. Salah. Kalau kita bisa kayak beliau, Nabi tuh. Kalau anaknya kan nggak bisa apa-apa, ya. Imron Al-Huzai ini tidak bisa apa-apa. Kalau ketemu bapaknya dia buang muka aja. Dia nggak bisa, mau ngomong salah dia ini. Tapi Nabi kan dikasih oleh Allah, artinya mukjizat. Apa? Jawamiul kalim. Jadi Nabi kalau berbicara, ya ini kan omongan bukannya Nabi setuju dia nyembah Tuhan, enggak. Dia kasih argumen. Karena memang penduduk Mekah dia nyembah Allah, nyembah patung juga. Makanya kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, itu ada ayatnya. La yaqulunallah. Jadi orang-orang kafir musyrik di Mekah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Terus kenapa kamu duduk menyembah ini berhala? Ya, liyuqarribuna ilallahi zulfa, biar kita dekat kepada Allah. Dasar jahiliyah, kebodohan. Nah, cuman saya kembali penyebabnya. Kenapa di Mekah ada patung-patung? Itu ulah Amr ibnu Luhai. Ya, ini orang pedagang patung, nggak tahu dari daerah mana dia bawa patung, dia mau jual di Mekah. Biar lapak patungnya laku. Sini. Kamu mau dekat sama Allah nggak? Ini kalau lu sholat taruh ini depan lo. Ya, taruh ini. Makanya pedagang ini bahaya, ya. Pedagang cincin. Ente mau rezekinya lancar nggak? Nih cincin nih, ente beli nih. Ini mahal nih, ya. Kalau yang ini enggak. Kalau ini ente bangkrut pakai ini. Kalau ente pakai ini, insya Allah rezeki ente nambah. Berapa ini? Wah ini sih 6,5 juta. Kalau ini mah 2.000 nih yang ini. Nah itu. Jadi ini Luhai mirip-mirip sekarang jual cincin. Ya, kalau ente pakai ini insya Allah si Eneng pasti nengok sama teh. Itu tuh kan nggak terasa. Makanya ada cincin tuh mahal. Kenapa? Oh ini ada ininya, ada tarikannya. Ya ini artinya jenis-jenis syirik. Minta maaf ya pedagang cincin. Itu makanya Ibnu Luhai Amr bin Luhai, dia yang pertama masukkan. Makanya Nabi ada sabda Nabi ya tentang dia, Ra'aitu Amr bin Luhai, saya melihat Amr bin Luhai yajurru am'a'ahu finnar, dia seret isi perutnya di neraka, li'annahu awwalu man adkhalal wasan fil haram, karena dia yang pertama memasukkan patung di tanah haram. Ya, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair nutfa kulla syar. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأكل رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك